Pemirsa, korban tewas akibat gempa Turki dan Suriah kini sudah mencapai lebih dari 30.000 jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah. Tim SAR mulai kelelahan mencari korban selamat yang masih berusaha bertahan di antara puing-puing bangunan. Operasi penyelamatan korban gempa di Turki dan Suriah hingga kini masih terus berlangsung. Tercatat setidaknya 30.000 orang meninggal dunia akibat gempa paling dahsyat di Turki sejak 1939. Jumlah korban jiwa diprediksi akan terus bertambah. Terlebih saat ini tim SAR sudah mulai kelelahan mencari korban selamat. Sementara itu puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi di pusat perbelanjaan, stadion dan masjid. Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Martin Griffiths mengunjungi lokasi terdampak gempa di Kahraman Maras dan menemui keluarga korban gempa. Ia juga berbincang dengan tim SAR yang tengah melakukan pencarian. Of your people, the courage of parents rescuing their families, their children from the rubble, the courage of your first responders working 24 hours all the time to get people out, hoping for one more sound, for one more person to survive. This is something I will not forget. Lebih dari 100 negara telah mengirimkan bantuan berupa tim SAR, tim medis hingga bantuan makanan dan obat-obatan. Setidaknya 5.200 relawan terus bekerja di Turki dan Suriah untuk menyelamatkan korban yang masih bertahan di bawah puing-puing bangunan. Lebih dari 6 hari pasca gempa Turki dan Suriah, regu penyelamat mulai kehilangan harapan bisa menemukan para penyintas. Namun di tengah keputusasaan itu, tim SAR masih terus menemukan penyintas di antara reruntuhan gedung dan hantaman cuaca dingin ekstrim. Di tengah keputusasaan, regu penyelamat kembali menemukan penyintas. Seorang anak berusia 10 tahun berhasil diselamatkan dari runtuhan gedung. Gadis ini bertahan selama lebih dari 6 hari setelah 2 gempa dahsyat mengguncang Turki dan hantaman cuaca dingin ekstrim. Meski sudah lebih dari 6 hari sejak gempa terjadi, regu penyelamat masih terus menemukan para penyintas yang bertahan di runtuhan gedung. Termasuk satu keluarga yang berhasil diselamatkan tim SAR dari runtuhan. Meski tim SAR sudah mulai hilang harapan, penemuan penyintas merupakan sebuah kebahagiaan bagi regu penyelamat. Seorang anak berusia 7 tahun juga berhasil diselamatkan di antara runtuhan. Anak ini berjuang selama lebih 5 hari hingga ditemukan. Tim SAR dan relawan terus bekerja tanpa lelah di tengah cuaca dingin ekstrem untuk menyelamatkan nyawa. Mereka bergantian memeriksa kamera pendeteksi panas untuk membantu mengidentifikasi penyintas yang kemungkinan masih berada di antara runtuhan. Tim SAR juga kembali berhasil menyelamatkan penyintas di antara runtuhan. Mereka awalnya mendengar suara minta tolong dari dalam runtuhan. Setelah mencari selama berjam-jam, tim berhasil menyelamatkan Hussein, pria berusia 23 tahun. Namun ketika ditanya apakah Hussein masih mendengar suara orang minta tolong, menurut Hussein, suara-suara itu sudah tidak terdengar lagi sejak 3 hari terakhir. Gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah berdampak hingga 500 km dari pusat gempa. Wilayah yang mencakup merupakan rumah bagi belasan juta warga. Tim SAR harus memutar otak dan mencari strategi bagaimana cara menolong mereka dengan segera.